Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik teman sedulur. Pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa membuat konten kembali, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun lakon urip. Untuk teman sedulur semuanya, agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, kembali saya doakan yang mendengarkan mampir di konten-konten saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan selalu dimudahkan apa yang menjadi kebutuhan panjenengan terwujud dengan cara yang sangat mudah, cepat, dan sangat menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman sedulur. Dan kembali terima kasih untuk orang-orang yang mengenal saya, orang-orang yang sudah sangat-sangat baik semuanya, tentunya teman, tetangga, saudara-saudara saya yang jauh, Pak Supono, Mas Rosiki, Pak Ustadz Sarudin, dan semuanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, para teman sedulur yang mampir, ibu, mbak, ataupun siapa saja yang mau mendengarkan konten saya. Kembali saya bukan siapa-siapa, saya orang dari desa yang ingin berbagi, bercerita di perjalanan hidup saya. Baik teman sedulur, terima kasih sekali. Konten YouTube ataupun wadah yang namanya YouTube, pemilik handphone, pemilik wadah yang namanya YouTube ini, panjenengan adalah orang yang sangat baik. Masih di perjalanan hidup saya berbagi. Kembali jangan percaya saya, percayalah kepada diri panjenengan sendiri. Karena kembali saya bukan siapa-siapa. Saya bukan tamatan dari kuliah, dari pondok pesantren, dari mana saja bukan. Saya dari desa. Saya sangat bersyukur karena saya diberi pikiran, alat yang namanya pikiran saya gunakan untuk berpikir. Dari perjalanan kehidupan saya, pemahaman dari kakek saya, dari orang-orang yang saya kenal, tentunya sejarah cerita para wali Kanjeng Sunan Kalijogo, dan cerita-cerita orang-orang terdahulu, tentunya menceritakan tentang Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Dengan konten Nabi adalah contoh umat, bukan menghakimi umat. Baik, mohon maaf, jangan salah paham kalaupun ada beda paham. Terima kasih. Baik teman sedulur, karena di perjalanan hidup saya, mungkin pernah ada di perjalanan teman sedulur tentang perjalanan di kehidupan di desa maupun di kehidupan panjenengan di mana saja. Hati-hati teman sedulur, hati-hati. Apalagi sekarang di era-era yang sangat mudah sekali kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman. Siapapun orang mendengarkan yang masih bisa mendengar, mereka akan terisi pikirannya dengan kalimat-kalimat. Mungkin banyak sekali teman sedulur mendengar dari orang-orang yang menurut panjenengan orang hebat, orang yang sudah memiliki titel, level, ataupun panggilan-panggilan yang disebut-sebutkan di zaman sekarang. Hati-hati tentang wadah yang namanya pikiran, sangat mudah sekali diisi oleh orang-orang yang menurut panjenengan memiliki kelebihan. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa sudah memiliki alat yang namanya pikiran kepada ciptaannya, yaitu manusia. Alat, akal kamu gunakan untuk apa? Kamu isi dengan apa? Hanya panjenengan sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Ketika orang bicara satu kali saja bohong, maka akan muncul puluhan, ratusan, bahkan ribuan kebohongan di dalam ucapan-ucapannya.
Banyak orang menceritakan kisah-kisah zaman dulu. Hati-hati panjenengan meyakini cerita-cerita yang di situ banyak mengisi tentang keburukan. Hati-hati teman sedulur. Saya berbagi. Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan. Contoh umat manusia, bukan menghakimi umat manusia. Banyak sekali sekarang orang berceramah tausiah, mereka menghakimi. Hati-hati teman sedulur. Saya berbagi pikiran-pikiran panjenengan. Gunakan pikiran panjenengan, isi pikiran panjenengan yang menurut panjenengan itu baik dan menyenangkan. Saya sangat-sangat senang bisa berbagi, bisa bercerita. Dengarkan ucapan saya teman sedulur. Dengarkan. Ajining menungso saka busana. Ajining raga saka busana. Manusia ini terlihat jasad ini karena pakaian, karena jabatan, karena harta, karena kecantikan dan ketampanan. Itu berharganya manusia dipandang manusia. Tapi ajining jiwa, berartinya yang namanya hakikat jiwa kita, pikiran kita, tanpa ngeremeh, tanpa nyepelekno ciptaane pangeran leliya. Ajinya, baiknya hakikat pikiran, akal, hati, batin ataupun perasaan manusia di hadapan Sang Pencipta, yang di situ menyimpan di dalam dirinya tanpa menyepelekan, tanpa merendahkan, tanpa menyalahkan, tanpa menghina, tanpa menyakiti ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, yang orang lain tidak akan pernah tahu, karena itu ada di dalam diri panjenengan sendiri. Yang tahu hanya Sang Pencipta, Sang Ilahi Rabbi. Saya berbagi teman sedulur, kenali kalimat saya tadi. Jangan sampai panjenengan hidup sekali ini panjenengan tidak mengenali kalimat saya tadi. Panjenengan yang rugi. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya berbagi. Kenalilah, karena itu yang mempertanggungjawabkan hanya panjenengan sendiri. Bertemu dengan si A, ada apa pikiran? Ada apa di dalam dirimu? Ketemu orang kaya, ketemu orang miskin, ketemu orang tampan, ketemu orang jelek. Itu yang ada di dalam dirimu hanya Allah yang tahu. Orang lain tidak akan pernah tahu. Sifat-sifat itu panjenengan harus mengenalinya. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban panjenengan, diri panjenengan sendiri. Jangan hiraukan ketika ada orang berceramah, bertausiah, mereka mengisi pikiranmu tentang menjelekkan orang lain, agama orang lain, mengkafir-kafirkan, menghina, menyalahkan. Jangan Anda setujui, jangan Anda iakan, jangan Anda mengikuti kalimat-kalimat itu. Panjenengan yang rugi. Karena hidup panjenengan sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa ataupun di alam akhirat nanti apa yang tersimpan di dalam dirimu. Saya hanya berbagi. Selamat itu selain saya ingat, hanya sedikit sekali orang yang selamat, hanya orang yang benar-benar tahu tentang mengenali diri sendiri. Saya bukan orang selamat, tapi saya ingin berbagi dan mengajak ayo berbagi, menggunakan pikiran kita dengan baik dan menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan tentang diri kita sendiri, tapi kita menyenangkan untuk orang lain. Agama apapun, sukunya apapun, dengan siapapun dimanapun mereka berada. Jangan pernah memikirkan, berpikir atau batin dengan hal-hal yang menghina mereka,
menjelekkan ataupun menyalahkan mereka. Itulah contoh-contoh yang dicontohkan para nabi-nabi terdahulu. Tentunya ajaran dari para wali yang tentunya saya yakini dari kakek saya, dari pemahaman perjalanan hidup saya, itu teman sedulur. Baik teman sedulur, mungkin konten saya ini tidak terlalu panjang. Kembali sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya berbagi di perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan konten ini bukan yang terakhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.